Selamat datang di Kalimantan Timur. Provinsi keempat terluas di Indonesia ini naik pamor ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memutuskan ibu kota negara Indonesia akan pindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Penajam Pasir Utara. Kalimantan Timur adalah provinsi yang memiliki potensi ekonomi tinggi karena sumber daya alamnya. Tambang minyak dan gas di perairan Kalimantan Timur, ada pula batu bara, dan juga saat ini mengarah kepada perkebunan dan pertanian. Secara geostrategis, Kalimantan juga berpotensi sebagai jalur lalu lintas perairan internasional. Karenanya, Kalimantan Timur memiliki tantangan besar, baik dari sisi geografis maupun sosial ekonomi. Pergerakan ekonomi juga mengundang para pendatang dari luar wilayah Kalimantan Timur dan menjadikan wilayah ini majemuk. Karena itu, dibutuhkan terobosan mutakhir yang memanfaatkan teknologi agar mampu menangani persoalan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur. Ini diawali sebetulnya dengan program prioritas Kapolri, kemudian Pak Kapolri juga mencanangkan bahwa di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, 110 harus aktif untuk melayani masyarakat yang menelpon untuk meminta bantuan polisi. Nah, dalam rangka itu kami di Polda Kaltim melanjutkan program kebijakan Bapak Kapolri itu dengan membuat suatu program, kemudian kita coba implementasikan, yaitu merespon atau membuat quick respon cepat dari 110 itu, petugas mendatangi TKP dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi tagline-nya itu under 10 minutes. Jadi kita bangun command center dengan aplikasi Telabang Mandau dan Pesut Mahakam. Itu bermanfaat untuk melakukan pemantauan terhadap patroli yang dilakukan anggota. Kepolisian Resor Kota Balikpapan menjadi pilot project Command Center 110 under 10 minutes. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Veterdi Hatmiarso menyebut, pasca launching, Command Center menerima beragam laporan dari masyarakat. Tidak hanya persoalan penegakan hukum, informasi bencana alam ataupun persoalan nyawa juga diterima oleh Command Center. 110 sudah mulai banyak diketahui, khususnya di masyarakat Kota Balikpapan. Ini kita sudah siapkan sejak bulan Maret 2021, sesuai dengan program prioritas Kapolri, Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, dalam hal penetapan kinerja pembahasan Kamtipmas dan perubahan teknologi kepolisian modern era Polis 4.0. Polresta Balikpapan kembali menghadirkan call center, layanan polisi 110 dan tim patroli quick response di bawah 10 menit. Ada pengancaman dengan senjata tajam, kemudian adanya pencuri yang tertangkap oleh warga, balapan liar, kemudian temuan mayat, TKP isolasi mandiri yang meninggal dunia, kemudian ada pelaporan orang gangguan jiwa. Namun saat ini banyak warga yang melapor tentang kejadian bencana alam seperti pohon yang tumbang, banjir, dan tanah longsor. Selama adanya quick response 110 di bawah 10 menit, Polresta Balikpapan belum menemui kendala maupun komplain dari masyarakat. Bahkan masyarakat pun memberikan apresiasi dan Forkompinda serta tokoh masyarakat secara luas, dan apresiasi ini dengan menghadirkan tim patroli quick response 110 di bawah 10 menit. Command Center 110 Polresta Balikpapan berada di bawah komando Kepala Satuan Samapta Bayangkara. Call Center 110 Polresta Balikpapan juga membentuk tim Quick Response 110 under 10 minutes dengan bekerja cepat dan efisien, di mana polisi datang dalam waktu kurang dari 10 menit. Tim Quick Response 110 under 10 minutes disebar dalam 10 beat yang sudah dibentuk. Masing-masing beat terdiri dari 3 shift, dan setiap shift ada 3 orang yang diawaki personel Polresta Balikpapan yang tersebar di 6 kecamatan dan 34 kelurahan. Petugas beat patroli ini juga dilengkapi dengan peralatan kepolisian lengkap
serta kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 setiap bitnya. Dengan peralatan dan kendaraan ini, setiap petugas bit patroli akan merespon dengan cepat setiap laporan dan informasi yang diterima dari masyarakat dengan waktu di bawah 10 menit. Tak hanya itu, setiap petugas bit patroli yang bertugas selalu dipantau melalui Command Center Polresta Balikpapan melalui aplikasi Telabang Mandau. Di samping melalui layanan 110, masyarakat juga bisa melakukan pelaporan melalui aplikasi Pesut Mahakam yang dapat di-download melalui Play Store di gawai Android dan App Store di gawai iPhone. Namun uniknya, membuat terobosan yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat memang bukan sesuatu yang mudah. Belum lagi jika masyarakatnya belum paham pentingnya kecepatan untuk menjangkau lokasi yang membutuhkan bantuan. Sejak layanan 110 ini dibuka, pada saat laporan tersebut bukan melaporkan kejadian, tapi malah minta pulsa atau minta untuk bermain game atau gimana, itu ada juga. Terus laporan seperti dari orang dewasa, ya beberapa kejadian melaporkan ada kecelakaan, tapi setelah kita datangi TKP, semuanya nihil. Tapi kita tetap dengan adanya laporan masyarakat tersebut, walaupun itu prank, kami dari Polresta Balikpapan tetap melayani masyarakat apapun yang terjadi. Tujuan dari kita membentuk Quick Response 110 ini adalah di mana kehadiran polisi itu sangat betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Memang tidak semua kejadian tersebut bisa diselesaikan oleh kepolisian. Tapi dengan masyarakat melapor kepada kepolisian melalui layanan 110, dengan kehadiran anggota polisi, mereka terutama sekali merasa tenang dengan kehadiran polisi. Seperti kita umpamanya ada laporan masyarakat temuan ular, kita mendatangi TKP, kan tidak bisa kita langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Kami langsung koordinasi dengan BPBD, di mana BPBD juga memiliki ada pawang ular. Jadi dengan mereka lah bisa untuk melakukan penangkapan terhadap ular ini. Yang penting intinya kecepatan kita mendatangi TKP. Setelah kita mendatangi TKP, masyarakat akan merasakan nyaman dan tenang. Ya walaupun kita sama-sama takut ibaratnya, tapi dengan kita sama-sama di sana, anggota merasa tenang dengan kehadiran anggota kepolisian. Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Heri Rudolf Nahak menyebut, di masa depan, ia menargetkan Command Center bisa berlaku menyeluruh di kepolisian daerah Kalimantan Timur, agar polisi bisa senantiasa hadir bagi masyarakat. Jadi kami membuat bentuk tim pelayanan, yaitu mengevakuasi jenazah COVID-19 yang meninggal pada saat isoman di rumah. Gelombang kedua pandemi COVID-19 pertengahan Juli 2021 lalu, Provinsi Kalimantan Timur menjadi zona merah dengan tingkat kasus aktif serta kematian di urutan kelima setelah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kini, kasus mulai melandai. Sejumlah kota dan kabupaten sudah menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dari level 4 ke level 3. Para pemegang kekuasaan di Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memutus rantai penyebaran COVID dan menangani mereka yang terdampak. Sama-sama dengan semua stakeholders, TNI, Polri, kemudian pemerintah, sesuai dengan strategi yang ditetapkan, bahwa ada 3 hal utama yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan pencegahan di hulu. Pencegahan di hulu ini dilakukan dengan lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Di samping sosialisasi dan edukasi, kita juga bahkan melakukan penegakan hukum dengan melakukan operasi justisi. Ya, operasi justisi ini juga sama dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian dalam rangka mencegah, tentu saja kita mendukung upaya yang selama ini dilakukan pemerintah melakukan vaksinasi. Memang yang menjadi persoalan bagi kami adalah jumlah vaksinasi. Sementara saat ini, itu animo masyarakat untuk divaksin itu sudah semakin baik. Masyarakat meminta dan menunggu
Polri, TNI, dan pemerintah untuk mampu menyiapkan vaksin dengan cepat sehingga kita bisa dengan cepat juga menciptakan herd immunity yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah kita tetap akan melakukan testing dan tracing. Testing dan tracing ini kita galakkan dengan melibatkan Babin Kamtibmasnya Polri, Babinsanya TNI, untuk melakukan tracing. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah treatment. Treatment ini sekali lagi kalau kita bicara treatment berarti kita bicara rumah sakit. Bicara rumah sakit berarti bicara BOR. Ketersediaan tempat tidur baik itu untuk ICU maupun untuk perawatan. Kemudian tentu saja juga kita bicara ketersediaan oksigen, ketersediaan obat, vitamin, kemudian juga berkaitan dengan tenaga kesehatan dan lain-lain. Salah satu wilayah yang masih merah di Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini pada Juli 2021 lalu bahkan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Waktu itu tingkat ketersediaan BOR sudah sangat tinggi, di mana menyentuh angka 98%. Ini tentunya mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan langkah-langkah. Forkopimda berkumpul bersama untuk mengantisipasi ini. Di antaranya adalah kami sesuai dengan Kemenkes, tempat-tempat IGD juga ditambah, tempat-tempat rumah sakit, tempat tidur juga bertambah. Akhirnya semua merasa tertangani. Di mana juga pemulasaran itu juga sudah dilatihkan oleh para dokter senior di Rumah Sakit AWS sehingga bisa dilaksanakan di tingkat puskesmas agar mempercepat pemulasaran dan tidak lagi ke rumah sakit yang terpusat di AWS, namun bisa dilaksanakan di puskesmas dan langsung dimakamkan segera. Untuk mengatasi kondisi yang parah, di mana banyak korban COVID-19 meninggal dunia saat isolasi mandiri di tempat tinggalnya, maka tim Inavis dan sejumlah relawan berinisiatif membantu para korban dengan memulasarakan hingga memakamkannya. Untuk unit Inavis sendiri di masa pandemi ini emang mereka tugasnya padat ya. Evakuasi jenazah, mereka juga sekarang dibebankan oleh operasi kemanusiaan. Yang dimana Samarinda ini sekarang pada waktu kemarin untuk COVID agak meningkat sehingga mereka kita tugaskan juga untuk mengantar jenazah ke pemakaman. Inavis sendiri ini sudah mempunyai jaringan ya, karena mereka ada relawannya sudah ada 10 orang ya untuk relawan Inavis. Kemudian juga mereka sekarang tergabung dengan unit-unit lain seperti Damkar, kemudian di grup-grup WA terkait dengan masyarakat, itu semua mereka tergabung semua. Sehingga apabila ada laporan-laporan terkait penemuan mayat, pasien yang sakit COVID, itu mereka langsung meluncur ke TKP. Di lapangan, tim Inavis dan para relawan sepertinya memang sudah mengetahui bagaimana pembagian tugasnya, sehingga penanganan cepat dilaksanakan. Kami dari unit Inavis mempunyai tim relawan Inavis yang terdiri dari relawan-relawan ada di Kota Samarinda. Untuk Juli kemarin waktu kita evakuasi di bulan yang lalu memang berbeda dengan tahun yang lalu. Untuk yang tahun sekarang ini lebih banyak. Kita sempat di bulan Juli itu 2021 berjumlah 31. Dan itu jumlah makin menambah dan kami bersama PMI Kota Samarinda berniatkan secara ikhlas untuk melakukan pemakaman ke Serayu. Jadi kami membuat bentuk tim pelayanan yaitu mengevakuasi jenazah COVID-19 yang meninggal pada saat isoman di rumah. Dan kita bawa ke Rumah Sakit AWS Sarani untuk dilakukan pemusarahan ke Serayu, Kota Samarinda. Yang kedua, kami menjemput
warga Kota Samarinda yang terpapar COVID-19 yang pada saat kritis, yang mana membutuhkan kendaraan ambulan, yang mana kegiatan ini tidak saya pungut biaya, gratis. Kerja pemulasaran hingga pemakaman adalah kerja lintas instansi yang terorganisir. Kekompakan tim tampak terjaga. Mereka satu sama lain menghargai tugas masing-masing. Tujuan kita terbentuk itu untuk memperlancarkan jalannya ambulan dari rumah sakit ke pemakaman. Sebagai driver, kemudian teman-teman relawan yang lain memang sudah kita tugaskan untuk membantu proses pengangkatan peti dan juga di lapangan membantu proses desinfeksi. Kita masih bisa melakukan ya, walaupun ada beberapa teman-teman mendapatkan peti yang memang cukup besar, tapi kadang-kadang kita juga karena bersama ya, sehingga sampai 6-5 orang yang melakukan pengangkatan sehingga semua bisa teratasi. Tugas damkar khususnya yang penanganan COVID sendiri itu sebenarnya permintaan dari Pemkot Samarinda untuk penyemprotan disinfektan di sekitar kampung. Rombongan paket lah bahasanya jenazah ini masuk, warga ini sempat mungkin merasa takut kah, fobia, jadi minta dulu masih gencar-gencarnya penyemprotan disinfektan. Jadi Dinas Pemadam Kebakaran ditunjuk untuk melakukan penyemprotan di seputaran wilayah Serayu. Kami selalu standby 24 jam. Walaupun ada jenazah dikubur jam 3 subuh, jam 4 subuh, kami siap di posisi di Serayu, Tanah Merah. Kerja tim Inavis dan para relawan mungkin tak terdengar. Pekerjaan mereka lakukan tanpa keluhan. Tujuan tim Inavis Polresta Samarinda dan para relawan ini bekerja tak lain untuk mengantarkan mereka yang tak berdaya menuju peristirahatan terakhir. Bahwa yang kita bawa ini adalah santri-santri yang tidak terpapar atau negatif yang sudah di PCR dan di antigen bahwa mereka negatif. Kalimantan Timur dikenal dengan julukan Banua Etam. Julukan itu berasal dari bahasa Dayak Kutai Kartanegara. Banua atau benua berarti tempat asal, sementara etam bermakna kita atau bersama. Kalimantan Timur menjadi benua atau daerah tempat kita berasal dari hidup bersama. Dan benua etam nampaknya tak sekedar julukan atau jargon semata. Nun jauh di wilayah paling ujung Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Berau. Kepedulian dan kebersamaan dibuktikan oleh anggota kepolisian Resor Berau, terlebih di masa pandemi COVID-19. Ketika gelombang 2 pandemi COVID-19 melanda, Berau juga menjadi zona merah. Yang terdampak akibat wabah virus corona ini juga dirasakan seluruh elemen kehidupan masyarakat. Dan yang sering terlupakan, pesantren-pesantren atau tempat-tempat bernaung anak yatim piatu. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono mengungkapkan sejumlah upaya dilakukan untuk meredam laju penyebaran COVID-19 dan membantu masyarakat yang terdampak. Bahwa saat ini pandemi COVID masih terus berlangsung, beberapa hal terkait menyangkut masalah penanganan COVID masih terus kita laksanakan, dari operasi justisi, kemudian pemberian bantuan sosial kepada masyarakat setiap hari, kemudian ke internal juga kami laksanakan kegiatan pemberian reward and punishment kepada anggota yang berprestasi maupun yang melakukan pelanggaran. Kemudian ada juga satu hal yang kami laksanakan, yang kami namakan program Jumat Berkah dan Minggu Berkat. Hal ini kita laksanakan kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk tempat ibadah yang mungkin masih memerlukan bantuan, mengingat kondisi sulit sekarang ini. Ini kita laksanakan salah satunya dengan melaksanakan perintah dari pimpinan, dari atas, dari pemerintah, menekankan adanya isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini sudah kita bentuk di beberapa tempat dan masih terus berlangsung dengan menggandeng pihak swasta.
Jadi kegiatan ini kita laksanakan tujuannya adalah untuk menghindari apabila ada warga masyarakat yang isolasi mandiri dan meninggal di rumah. Kemudian di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kami juga memberikan bantuan yang kepada masyarakat dalam bentuk apabila pemerintah membutuhkan bantuan dalam hal pemakaman jenazah COVID, kita juga terus laksanakan. Pentingnya isolasi mandiri terpantau diyakini mampu memutus mata rantai. Dan ini juga berlaku pada masyarakat lapisan manapun yang terdampak, termasuk anak yatim piatu yang saat ini berada di yayasan-yayasan panti asuhan ataupun pesantren. Untuk memutus mata rantai, atas inisiatif pribadi Brigadir Polisi Apriliando merelakan rumahnya untuk tempat isolasi mandiri bagi anak-anak yatim piatu. Anak-anak yang sakit tetap dirawat di pesantren atau yayasan dengan pantauan tenaga kesehatan. Sementara anak-anak yang sehat dialihkan ke tempatnya dan diurus layaknya putra-putrinya sendiri. Pertama kali itu ada informasi daripada Pak Ustadz yang informasikan bahwa ada beberapa santri yang terpapar virus dari mulai 1 orang naik ke 4, 7, 12. Supaya tidak menambah lagi, menularkan ke para santri yang lain, akhirnya pihak yayasan sempat bingung mau kemana, mau ditaruh tempat warga juga takut. Akhirnya memberikan informasi kepada saya dan saya muncul secara tiba-tiba, oh Pak, kebetulan saya ada hunian atau rumah yang sementara, kalau mau berkenan seadanya boleh. Dan dari pihak yayasan menerima, langsung bisa memindahkan ke rumah ini. Yang terpapar COVID tetap di yayasan, untuk yang kita antigen atau PCR negatif kita tarik untuk keluar sementara supaya tidak lagi penambahan yang terdampak COVID ini, Bu. Pendekatan terhadap warga sekitar juga dilakukan agar keberadaan anak-anak yatim piatu ini bisa diterima. Alhamdulillah kita sudah sampaikan dari kepala kampung sampai warga sekitar bahwa yang kita bawa ini adalah santri-santri yang tidak terpapar atau negatif yang sudah di PCR dan di antigen bahwa mereka negatif. Dan alhamdulillah warga sekitar menerima. Bahkan menyupport, kadang-kadang mereka juga memberikan makanan, bahkan ada sampai memberikan 1 ekor kambing untuk konsumsinya santri di sini. Agar tak terputus mengaji dan belajarnya, Brigadir Polisi Apriliando juga merogoh koceknya sendiri untuk menyediakan jaringan internet dan menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka selama berada di tempatnya tinggal. Kemarin itu sempat dana pribadi, tapi ada juga dari masyarakat yang membantu. Dari pimpinan juga Pak Kapolres juga sangat mendukung sekali. Kadang juga menyumbangkan beberapa sembako dari warga, dari instansi Bapak Kapolres sangat membantu memberikan sembako. Jadi dari saya dan Pak Ustadz sangat berterima kasih. Untuk kegiatan seperti biasa karena belajar juga masih menggunakan online, daring, tetap belajar dari sekolah tetap, pengajian tetap, ceramah dari Pak Ustadz tetap berjalan. Jadi untuk belajarnya tetap dilakukan seperti biasa, tidak ada perubahan. Jumlah anak-anak yatim piatu yang datang untuk bernaung di tempat tinggal anggota Satuan Lalu Lintas Polres Berau terbukti mampu memutus rantai penyebaran COVID pada kalangan anak-anak. Pertama kan yang kena itu 4, kita pisahkan, kita tidurkan di belakang. Terus sambil menunggu alat, kita cari tempat, Bu. Kita hubungin para donatur untuk sedia untuk menempatin untuk yang negatif itu. Selanjutnya datang alat lagi 2 hari, kita tes rapid untuk yang perempuan. Langsung naik jadi 12. Berpikir kami mau kemana? Sedangkan yang positif kita harus menyiapkan tempat. Kita tidak punya tempat sehingga kita untuk yang positif di sini sambil kita obatin, untuk komunikasi dengan pihak kesehatan, nakes enak. Makanya yang putri kita minta tolong dengan Pak Edo untuk bisa memohon tempatnya itu. Atas upaya anggotanya yang mampu memberikan sebagian waktu di luar jam kerjanya, Kasat Lantas Polres Berau AKP Reza Pratama bahkan menilai kinerja Apriliando tetap menjadi yang utama meski berkiprah lebih untuk masyarakat. Pelayanan SIM keliling tetap berjalan dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono memberikan apresiasi pada anggotanya yang berkiprah lebih.
Saya sebagai pimpinan Polres Berau memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada anggota yang melaksanakan tugas di luar kewajaran. Ada inisiatif dari yang bersangkutan untuk membantu masyarakat, yang mana di sini mungkin yang dilakukan oleh Brigadir Apriliando itu, dia memberikan bantuan tempatnya sebagai tempat penampungan bagi santri atau santriwati yang positif dalam arti kata sedang tidak terjangkit COVID itu. Bentuk apresiasi itu kami telah memberikan reward kepada yang bersangkutan, dan kami juga, saya sebagai bagian dari tanggung jawab moral saya sebagai pimpinan untuk mengusulkan kepada yang bersangkutan kiranya dapat diberikan kesempatan untuk sekolah menjadi perwira nantinya. Semakin tinggi pangkat dan jabatan seseorang, sekiranya menjadikan tanggung jawabnya kian tinggi pula, sehingga mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar. Iya, saya bersyukur ya ada anggota Polri yang terpanggil untuk memberikan perhatian yang penuh kepada masyarakat, melakukan kerja-kerja kemanusiaan di saat-saat pandemi ini. Memang itu saya kira dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentu saja saya menghimbau kita semua yang lain, anggota Polri yang lain, kalau kita bisa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, kerja-kerja kemanusiaan seperti ini saya kira ya harus kita lakukan dan kita kerjakan. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat, terutama saat ini yang terdampak luar biasa karena COVID-19. Akan saya beri penghargaan kepada anggota itu. Tetap semangat untuk Indonesia. Tepatlah kiranya Kalimantan Timur adalah benua etam, tempat semua tinggal penuh rasa kepedulian dan kebersamaan. Hingga apapun yang menjadi tantangan kehidupan bermasyarakat mampu ditangani bersama. Polisi hadir bagi seluruh elemen masyarakat. Salahnya siapa yang setor tadi? Siapa yang belum setor? Nggak ada yang susah, bisa semua.